Pernah bayangin nggak sebuah bank yang lagi kenceng-kencengnya tumbuh, tapi di saat yang sama mereka malah melepas jaring pengamannya? Nah, inilah cerita yang akan kita bedah hari ini. Dalam tinjauan risiko kinerja Bank Maspion untuk tahun 2025. Oke, jadi ini dia paradoks utamanya. Di satu sisi, portofolio pinjaman mereka tuh melesat naik. Ini kan harusnya kabar bagus ya. Tapi anehnya, di saat yang sama, cadangan buat jaga-jaga kalau ada kredit macet, itu malah menyusut drastis. Nah ini adalah sebuah red flag atau tanda bahaya yang nggak bisa kita anggap remeh. Oke, untuk bisa paham di mana letak risikonya, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Ya, dari fondasinya, neraca bank. Yuk kita lihat dulu gambaran besar kesehatan finansial mereka. Kalau kita lihat total asetnya, kelihatannya sih stabil-stabil aja. Ada kenaikan tipis ya, dari 22,3 triliun rupiah jadi 22,4 triliun rupiah. Kelihatannya aman kan? Oke, catat dulu angka ini. Kita simpen sebentar. Jadi pertumbuhannya itu cuma sekitar 0,5%. Ya solid lah, tapi nggak yang gimana-gimana banget. Nah, angka ini nih yang nanti bakal jadi kontras banget kalau kita bandingkan dengan seberapa cepat mereka menyalurkan pinjaman. Sekarang, mari kita masuk ke mesin utama bank, yaitu penyaluran kredit. Nah, disinilah ceritanya jadi jauh lebih dramatis. Coba lihat ini, cuma dalam setahun pinjaman kotor mereka itu loncat hampir 1 triliun rupiah. Dari 16,4 triliun jadi 17,3 triliun. Ini ekspansi yang super cepat. Pertumbuhan 5,5%. Itu artinya 10 kali lipat lebih cepat daripada pertumbuhan aset mereka yang tadi. Tentu ini bagus buat pendapatan ya. Tapi ini tuh ibaratnya kita lagi ngebut di jalan tol. Makin kencang mobilnya, risikonya juga makin meroket. Logikanya kan sederhana ya. Kalau kita minjamin uang lebih banyak, ya kita harus siapin jaring pengaman yang lebih tebal. Betul kan? Tapi, yang terjadi di Bank Maspion ini aneh, malah kebalikannya. Jaring pengaman mereka justru dibikin lebih tipis. Coba deh lihat angkanya. Waktu portofolio pinjamannya lagi naik-naiknya, cadangan kerugian mereka malah terjun bebas. Dari 463 miliar jadi 322 miliar rupiah. Ini kan gerakannya berlawanan arah 180 derajat. Dan jujur, ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi intinya apa? Intinya, mereka memangkas bantalan risiko mereka sebesar 140 miliar rupiah justru di saat mereka paling butuh bantalan itu. Ini sinyal bahaya yang nggak boleh kita abaikan sama sekali. Dan ternyata bukan cuma kita loh yang khawatir, auditor independen mereka sendiri sampai menandai ini sebagai hal audit utama. Artinya apa? Artinya auditor pun bilang kalau angka cadangan ini tuh sangat bergantung pada asumsi dan ya penilaian subjektif dari manajemen, bukan dari rumus yang pasti. Nah, hal ini yang bikin angkanya jadi rentan, bisa jadi ada bias atau mungkin terlalu optimis. Oke, dari semua temuan tadi, sekarang apa yang harus dilakukan? Ada 2 langkah prioritas yang menurut kami harus segera diambil oleh tim resiko untuk mengendalikan situasi ini. Pertama, validasi ulang model dan asumsinya. Kita harus bongkar lagi model yang mereka pakai. Kenapa sih model ini malah menyarankan cadangan turun pas risikonya naik? Asumsi mana yang keliru? Terus yang kedua, lakukan stress test. Istilahnya uji tablak lah buat portofolio ini. Kita harus tahu seberapa parah dampaknya kalau sampai ada guncangan ekonomi kecil aja dengan kondisi cadangan yang setipis ini. Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu pertanyaan yang sangat krusial. Portofolio makin besar, bantalannya makin tipis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar apakah model risiko kita ini kuat, tapi lebih ke apakah kita benar-benar yakin model ini cukup kuat untuk melindungi kita nanti di masa depan? Nah, ini adalah pertanyaan yang jawabannya harus kita cari sekarang juga.